Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi wal ihsan wa ja'alahu rahmatan lil 'alamin khairil ayat. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Ya masalah yang dirahmati Allah, bersyukurlah ya Allah dengan memperbanyak membaca alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam suatu kegiatan, yaitu melakukan kewajiban sholat subuh berjamaah di rumah Allah Masjid Taqwa ini di pagi hari bertepatan 20 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Pada sholat subuh ini adalah sholat yang Allah turunkan berbagai macam kemuliaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam hadis itu, wa tajtami'u malaikatul lail wal malaikatul nahar fi sholat subuh. Kumpul sekalian malaikat siang, malaikat malam adanya di sholat subuh. Maka mensolah adanya orang siapa yang sholat subuh, ya, sholat jamaah di sholat itu sebagai bahkan sholat lain. Orang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka perumpamaan dia sudah lakukan lagi lakulah semalam penuh, sholat semalam penuh. Jadi tentu tidak kemudian di sholat yang berjamaah adalah sholat subuh. Makanya tantangan sesuatu yang mulia itu tentu lebih berat, lebih besar dibandingkan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau sholat di rumah kan biasa-biasa saja itu. Seperti yang kita lakukan santai, relax, agak siang-siangan dikit ya. Karena ya biasa-biasa saja. Bahkan ya dikatakan orang yang sholat subuhnya di rumah, kalau dia laki-laki ya artinya sama saja dia seperti perempuan ya. Maka sholatlah berjamaah di rumah Allah, di masjid, musola, di surau. Dan adapun kita yang lakukan saat ini adalah istiqomah saja. Nah, ini kita sudah diberikan Allah rahmat untuk melakukan sholat berjamaah. Takutnya nanti masih mudanya rajin sholat berjamaah, itu sudah masuk paruh baya, sungkan kagak lagi, alasanlah sakit, tua, lesu ya. Ini maka minta kepada Allah, ya Allah berikan kami kekuatan dan kami istiqomah untuk menjalankan ketaatan kepadamu. Jangan sampai berubah. Kenapa? Allah itu membolak-balikkan hati. Kadang-kadang kita ini lagi terbalik ke bawah ya. Tidak balik ke pojok lagi, itu yang sarut. Bagus ya, okelah fluktuatif bahasa. Nggak mau kayak rupiah dengan dolar, kadang naik, kadang turun. Nah susahnya hari ini sudah dolar naik, tak turun-turun lagi. Itu yang bagus kalau imannya naik, tidak turun-turun. Yang susahnya turun ke bawah, naik kanan pucuk turun lagi turun, itu innalillah. Nah ini yang bahaya ini. Makanya minta kepada Allah, minta istiqomah. Allahumma akhir lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi mintakan, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, mintakan hati kami ini ya, dalam keadaan taat kepadamu, dalam keadaan istiqomah. Jadi doa terus ya Allah, minta istiqomah ya Allah, minta dalam keadaan husnul khatimah. Nah, tentu sesuatu itu yang diharapkan itu tentu diikhtiarkan. Salah satu ikhtiarnya itu doa. Berdoa ida pasrah wae ya Allah, serahlah ya Allah, nak apa wae lajulan. Nah ini yang kita tahu ya, ngaju beraju dan bahasa itu. Jadi minta kepada Allah. Karena dengarkan apa kata yang diberi Allah, mintalah kata Allah, akan kukabulkan. Dan salah satu yang diminta di dalam sholat itu adalah pertama minta dalam keadaan husnul khatimah, ya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian minta istiqomah di dalam agamanya Allah, minta taubatan nasuha sebelum kita mati. Taubat nasuha, taubat yang tidak diulang-ulang lagi, taubat yang dalam keadaan sebenar-benarnya taubat.
Makanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW ini selalu memberikan nasihat. Satu nasihat yang banyak didapatkan itu diantaranya nasihat kepada para sahabat, kepada kerabat dekat beliau yang disebut ahli bait, termasuk juga kepada istri beliau, istri-istri. Ini jalan yang nasihat kepada istri. Ngapa ya bini kita sih kok? Karena Rasulullah kepada istri-istri. Salah satu istri beliau itu yang paling cerdas itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha usia relatif sangat muda ya. Setelah Allah takdirkan Aisyah menjadi istri beliau itu. Kenapa? Ya orang cerdas yang mendampingi kita tuh cerdas. Makanya bagus juga bini muda itu cerdas nih. Kenapa Rasulullah bini muda cerdas? Apa-apa yang diperlukan dia yang mengingatkan, yang menasihatkan. Ada sama tua tu sama bukan banyak lupa. Bagi lupa, bini pikun saya lupa dulu. Jadi bukan kita nyuruh bini lagi. Apa sebetulnya. Ini contoh Rasulullah katanya lagi ke Rasulullah. Oh ya contoh Rasulullah. Tapi Rasulullah itu dalam pergaulan suami istri itu ya selalu dengan nasihat. Salah satu Allah berikan kemuliaan itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini di samping luar biasa cerdasnya, cantiknya lengkap ya, taatnya. Jadi kalau baca memang nyari yang baik kan. Udah cerdas, cantik, mama, duit bulu, nah itu. Nah itu apa boleh. Kalau nak mencontoh Rasul. Cuma kita di siangku, awal kita sama dan Rasulullah. Atau bini muda, cantik muda, cerdas muda, itu ini awal itu butuh bulu banyak kita namanya. Jadi salah satu nasihat Rasulullah itu, hai Aisyah, janganlah kau tidur sebelum melakukan 4 perkara. Ini lemah dinasihatkan oleh penceramah, tapi bagus diulang diingat lagi apa pentingnya ini. Kata Rasulullah yang pertama sebelum tidur itu khatamkan Al-Quran. Jangan boleh khatamkan Quran sebelum tidur. Yang kedua mintakan syafaat kepada para nabi, para rasul. Yang ketiga, mintakan ampun dan memberi ampunan kepada kaum muslimin dan muslimat. Yang terakhir, yang keempat, jangan tidur sebelum haji dengan umroh. Nah ini kan tentu bingung. Jadi Aisyah tunggu, Rasulullah kan biasa sudah ngajak nasihat, beliau sholat malam, ditunggu oleh Aisyah, ditunggu sampai waktu nunggu Rasulullah itu ketiduran. Tidur bangun tengah daru dijingoin nak bertanya udah berani. Rasul masih sholat tidur lagi. Jam 3 terbangun Aisyah nak bertanya. Tidur nak diragawi kan aku lah tertidur lagi. Beliau masih sholat lagi. Akhirnya Rasulullah menjawab, Aisyah, sesungguhnya apa yang dimaksud mengkhatamkan Quran, jangan tidur sebelum masuk ke ruhu 3 kali. Wallahu a'lam. Ya. Ikhlas ya. Allahu akbar, Allahu samad, jadi walam yulad walam yakul lahu kufuwan. 3 kali baik-baik 3 kali dan Rasulullah seumpama sama atau khatam Quran. Nah, jangan pelitnya gitu macam ruhu lagi dalam tidur. Bacalah ruhu sebelum tidur. Kata Rasulullah diawali sebelum tidur wudu. Berwudu itu ni dah rutin buat wudu. Wudu lah sebelum tidur. Maka baca Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur deh. Yang riwayat yang lain tambahkan Al-Falaq, An-Nas, boleh tambahkan. Tiup ke tangan, usap-usapkan di badan, boleh juga. Tapi dalam riwayat ini disebutkan Al-Ikhlas itu 3 kali. Sangat tambahan. Tapi kalau riwayat-riwayat yang lain para ulama mengajarkan tiupkan di tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali juga. Baca lagi kalau aku sudah benar, semakin nas, tiga kali tiup ke tangan, usapkan di rayu, usapkan di badan, di tangan sampai ke kaki. Ya, itu yang pertama yang diajarkan. Yang kedua, banyak-banyak istighfar. Seakan-akan kita ini telah minta maafkan, nginjuk maaf, minta maaf, nginjuk maaf kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat. Luar biasa. Modal istighfar 3 kali, baca minta maaf. Dasarnya apa? Kata Allah dalam surah Al-Imran 133 itu wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah minta ampun.
ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Orang yang minta ampun ini dan orang-orang yang mendapatkan surga, surganya luas langit dan bumi. 'Iddat lil muttaqin, ini orang-orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan. Jadi orang-orang yang memaafkan itu sama dia menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu luang, ya. Orang yang nahan marah dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, inilah orang-orang yang wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang disukai Allah itu diberikan Allah kemuliaan, muhsinin. Orang yang memaafkan. Makanya beristighfar 3 kali itu sama baik di dalam meminta maaf dan memaafkan kaum mukminin mukminat. Kita kadang-kadang tak lupa sama ibu dosa apa kita gawe tadi. Saudara-saudara kita ni. Dan ingatnya pun tak tahu lagi. Kadang nak minta maaf pun tak berani lagi. Ada contoh masih muda dulu kita pernah barangkali ada tertarik dengan pasangan. Macam-macam lah gawe, tahu-tahu tak jadi dengan kita. Berani tak minta maaf lagi. Oh maaflah kawan, itu bini kau tu mantan aku dulu. Kau pernah aku bawa ke puncak kemana-mana, nak berani kita. Ya kan? Makanya banyak-banyak ya Allah, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Oh maaf ke pulau dosa-dosa yang telah bersalah dengan aku. Nah ini yang dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang macam ini. Kenapa demikian? Dalam riwayat yang lain ya, ketika Rasulullah SAW bersama sahabatnya lain-lainnya, Rasulullah itu seperti ini sholat subuh, tiba-tiba beliau itu menangis, tiba-tiba tertawa. Tentu Rasulullah menangis, tertawa dan lain sebagainya itu ada sebab penyebab. Bukan macam kita nangis ketawa tak jelas, ketawa dewe kan ngakak-ngakak ya, nangis dewe gitu dia tak jelas urusan gitu ni apa nak jawab dia. Nah, tapi ya Rasulullah itu ketika dia menangis tertawa, sahabat Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau nangis? Tapi tiba-tiba tertawa. Nah ini ya, apa jawaban Rasulullah? Wahai Umar, wahai para sahabatku, ketahuilah di akhirat tadi, kita kan belum ada di akhirat ini, kaget di akhirat ini. Di akhirat nanti, kata Rasulullah, ada 2 orang yang mempersaksikan diri di hadapan Allah, ngadap Allah di hari kiamat. Kedua, ngadap. Yang satunya melapor dengan Allah, ya Allah, aku mohon ya Allah, kawan aku sebelah ini tolong ya Allah. Aku tak reda dia dengan gawe dia. Aku sakit hati masa hidup dulu. Banyak dia nyakit dia. Aku mintalah pahala dia ni untuk aku ya Allah. Dosa pujuk ke dia ni. Di hadapan Allah. Nanti Rasulullah dijikonya umatnya berdebat di hadapan Allah. Ngadu kepada Allah, komplain ya Allah, aku tak syukur ya, aku tak ikhlas, tak reto dengan orang sebelah aku. Banyak niat gawe nyakit dia, ya, fitnah aku, ngato ya, reto aku diambil, hutang tak dibayarnya. Itu nanti di akhirat Bapak Ibu akan terjadi suatu perdebatan, akan terjadi suatu persidangan di Maha yang Maha Adil, Allah Subhanahu Wa Taala. Minta keadilan. Ngapa dunia dulu aku pernah diadili, tapi tidak adil Rasul. Hakim memutuskan nak cocok Rasul. Ya, umur aku baru 30 tahun, oleh MK dimasuk menjadi 35. Komplit aku ya Allah, kira-kira contoh. Giliran aku kemarin tak jadi, giliran dia jadi, aku nuntut dengan dia. Burung kemarin nyaron RT kan umur 35, kira-kira contoh di hadapan Allah. Benar kata Allah. Lantas aku tak rela, aku minta pahala dia aku ambil, dosa dia penjauhan. Nangis Rasulullah. Ini perdebatan umatnya di akhirat. Dia kata Allah, hai sebulan, dipulang saksikan di depanmu itu ada Islam. Islam apalah itu kata Allah. Iya. Bertanya yang tadi yang komplit tadi, apakah itu untuk para rasul, para nabi Allah? Apakah istana ya Rasulullah untuk orang-orang yang berjihad di jalanmu? Orang mati di Palestina, musuh Israel, jajah Hamas, perang dengan Zionis. Bukan, kata Allah. Apakah itu para sahabat Rasul? Bukan. Lantas istana itu apa ya Allah? Ala kebagus nanti di surga ini, dalam surga ada istana yang lebih bagus. Istana apa lah kira-kira? Salah satu istana yang bagus ini.
Kita ini masuk istana Presiden Jokowi, kira-kira susah sulit bukan main protokolnya. Itu pun kalau boleh masuk kantor wali kota lagi sarung banyaknya yang ngadap ngapo apa proposal masjid boleh bukan curiga ke bawah ya kan kopiah Meksiko ada wali kota lalu 10 lapis pertanyaan tapi proposal minta bantuan. Nah jadi kira-kira ini istana untuk siapa ya? Kata Allah, istana itu bukan siapa-siapa, untuk orang yang mau memaafkan kesalahan sahabatnya. Mendengar macam itu apa yang terjadi? Tegut yang menuntut keadilan tadi. Maukah kau memaafkan dulur kau ini, saudara kau yang kau bukan ini? Kau dapat istana. Wah ibu langsung dipegang tangannya tadi oleh sahabat yang melapor tadi, dipegang tangan. Ya Allah, aku ridho dengan kesalahan dulur aku ini sebesar apapun dosa. Aku ingin mendapatkan istana ini. Kalau itu kata Allah, pergilah kau berdua, masuklah. Yang salah tadi yang telah kau maafkan tadi kau gendeng masuk ke surga. Dia pacak melok kau masuk ke istana yang besar itu. Nah, jadi Rasulullah tertawa. Itulah kisah dia ternangis dan tertawa dia. Di sahabat Umar waktu itu subhanallah ya Allah. Dari hari itu ya Allah kata aku berjanji ya Rasulullah, aku maafkan kamu dosa orang-orang yang telah menganiaya sebab aku pengen dapat istana. Sanggupkah Bapak Ibu kita melakukan hal yang demikian? Sanggup pertama minta maaf, yang kedua memaafkan. Makanya ketidakmampuan kita inilah Rasulullah di dunia ini bisa kita lakukan dengan beristighfar 3 kali. Niatkan ya Allah, maafkan seluruh sahabat-sahabat yang telah bersalah kepada Aku juga ya Allah minta maaf. Adanya gue sempat minta maaf, tolong ya Allah bukakan jalan minta maaf. Astagfirullah. Itu istighfar hakiki Bapak Ibu, bukan istighfar lisan saja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sebelum tidur itu ini lazim dari istighfar itu cuma sudah sembahyang baik. Sebelum tidur itu minimal ya baca istighfar. Kalau Rasulullah ngajar ke 3 kali ya minimal 3 kali. Jangan tinggalkan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Atau astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum atubu ilaih. Kita bagus apa? Saya tulis istighfar. Kan ada ceramahkan oleh kiai-kiai kita. Antara la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa alika bistata'na a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Bacalah Bapak Ibu berbanyak saya istighfar. Dan itu penghulu rajanya untuk mohon ampun. Kita dah tahu sebesar apa dosa itu. Kalau dosa kecil-kecil barangkali ya jejak maling permen karet mungkin baca astagfirullahaladzim. Daripada niuk-niuk banyak niat tanah sapu di kaplingnya kalau ni yang dibuat sertifikat menjerit-jerit kawan itu tanahnya hilang nak melawan nak berduit kalah itulah di pengadilan besar dosa gitu. Banyak-banyak beristighfar dan juga dosa-dosa yang banyak-banyak itu minta maaf kepada yang bersangkutan. Jadi jangan macam-macam ya. Agak berat pengadilan di akhirat itu. Nunggu antrian ke pajak manusia miliaran yang ada pengadilan. Kemana selesaikan di dunia ini? Selesaikan secara alat ya. Temui kalau kita ada dosa ya Allah berikan jalan sebaik membaca menembus kesalahan aku dengan simpulan ya Allah jauh jalan. Itu maksimalkan untuk menyelesaikan dosa itu. Jangan salaman sekali lewat baik itu pun lebaran maaf lur anak bodoh. Video dilari ke motor dia digade ke wah serius lah minta maaf duitnya balik ke dia orang tuanya yang digabe minta maaf nih ya minta maaf sambil ketemu di jalan. Nah ini belum. Jadi bagi yang hidup maaf itu luar biasa dijanjikan istana di surga. Tapi yang nak minta maaf ini yang sungguh-sungguh juga. Maka ini oleh solusi banyak istighfar sebelum tidur niatkan. Kita maafkan kesalahan kaum muslimin muslimat mukminat di seluruh dunia ini yang pernah merasa kita perlakukan dengan tidak benar, kita juga memaafkannya, kita juga meminta maafkan. Jadi kalau kita ada bahasa itu istighfar hakiki, itulah yang sebenarnya.
bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan saling memaafkan sesama manusia. Makanya gitu lebaran itu udah diterima amal lebaran pahala Ramadan kalau belum selesai yang kita minta ampun. Itu pada siapa yang pertama kita mohon maaf kepada orang tua. Dan dari kecil sampai kita meninggal, sampai orang tua meninggal, banyaklah nyaki kaum tua daripada nyanyi kaum tua, jujur baik. Tapi itulah mulianya orang tua, dan ganti dendam dengan anaknya. Selesai kalau orang tua. Tapi dengan yang lain, mertua beda pak. Mertua itu lebih mudah tersiku. Dosanya sama baik kita berdosa dengan orang tua. Orang tua, kadang-kadang orang tua datang tinju daging ayam, mertua datang tinju sayur bayam, kira-kira lebih tersinggung perasaan itu. Ayah di perasaannya sakit. Usahakan mama menyenangkan orang tua, mertua. Itu tidak ada adil. Orang tua kadang kita lebih kan, mertua kita sepelekan. Kan dosanya sama baik. Nah, jadi senangkan orang tua. Kemudian apa lagi? Bila dengan tetangga, dengan keluarga, dengan mukminin mukminat muslimin muslimat, jangan adu sampai ganjaran. Makanya begitu jenazah di depan sebelum dibawa ke kuburan, apa kata yang bawa acara bapak ibu di depan kita ini ada sosok jenazah. Kalau seandainya dia ada bersalah, mohon dimaafkan. Yang besar dikecilkan, yang kecil dihapuskan. Ada utang-piutang yang belum terselesaikan, mohon temuilah ahli keluarganya. Jangan sampai jadi ganjalan. Ini anak. Wong anak jenazah nak dikubur lagi gitu, mohon kan. Nah, mumpung masih wawo, baca ada salah ya. Contoh atau di pelaju dulu, atau ketua masjid, lemah kehilangan, belum ada CCTV waktu itu ya. Kalau kehilangan celengan masjid, lemah kehilangan. Rasa sakit hati ketua masjid. Dia aja malam Jumat maju Yasin 40. Dengan niat supaya yang paling tadi dijual hukuman. Apa yang terjadi bapak ibu? Karena Yasin 40 kubul, 40 niatnya sama supaya yang paling celengan itu minta dihukum. Biasa Allah. Harusnya jangan macam itu doakannya. Bagus doakannya. Orang yang paling celengan masjid. Doakan supaya rezekinya banyak dan tak maling lagi. Ya azab ya Allah. Celengan regonya paling-paling 40.000 bintang azab tu. Apa yang terjadi? Tak lama dari situ ada salah satu pemuda tertawa dewek, nangis dewek. Rupanya kan azab tadi. Siapa pemuda ini? Yang pecah-pecah seding tu masuk gitu. Anak kedua masjid tu lah tu. Benar, aku. Dewek. Gitu, bukan di sini kan ada contoh. Kita cemara kalau lewat. Doa yang baik, Pak. Ya baik. Doa ya Allah, mintakanlah rezeki yang paling celengan ini kau tambah-tambahkan supaya dia tidak maling lagi. Sehingga dia berinfak ke masjid. Nah, itu doa yang bagus. Supaya dia berinfak ke masjid. In ahsantum li anfusikum. Itu kan doa yang baik. Wa in ahsantum dia jadi lalu doa. Yang berbuat baik kebaikan itu diri sendiri, yang berbuat jahat maka punya sendiri. Kalau doa berbuat baik supaya dapat kebaikan yang sama. Ini terjadi bukan di masjid Perumna, jauh di sana. Dan doa yang baik. Duit celengan 40.000 boleh hilang, minta azab ke Allah ke beratus. Jadi ini tibarnya baik. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, mana ya? Sebelum tidur nak umroh, nak haji. Maka kata Rasulullah, kau baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ini namanya kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat thayyibah, jangan ditinggalkan sebelum tidur. Baca 3 kali, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Selesai. Apa tadi? Keluhur 3 kali, istighfar 3 kali, salawat 3 kali, tasbih 3 kali. Baca bismikallahumma ahya wa bismika tidur itu. Serahkan dengan Allah. Dengan nama ya Allah aku hidup, dengan nama buruk aku mati. Selesai itu.
tidur kamu kematian. Diambil Allah roh itu, disimpannya dulu. Balik lagi, walau alam. Ada yang balik lagi, ada yang tak balik lagi. Bangun tidur, tak bangun lagi. Maka kalau kita dah bangun, apa yang dibaca? Alhamdulillahillazi ahyana wa'da ma'amautana wa ilaihi nusyur. Bacaan kita masih kecil-kecil dulu. Tapi kalau lama dibaca, hafal. Udah sekarang baca doanya. Tinggal klik-klik baik di Google, keluarkan doa sebelum tidur keluar. Doa bangun tidur keluar. Tak baca doa panjang, bersyukur kepada Allah bangun tidur. Alhamdulillah ya Allah, kau hidup lagi aku ya Allah. Mohon dengan sisa umur yang masih ada ini kau juga kesempatan dijadikanlah aku beramal soleh. Itu jadi. Atau alhamdulillah. Jadi. Alhamdulillah tak baca aku baca banyak-banyak ya Allah. Atau tak pernah bodoh aku nak belajar lah tu ni lah bebel. Aku bersyukur ya Allah alhamdulillah. Selesai jadi lagi. Nak belajar tak kuat lagi. Pernah 70. Nak buka Google, kita buka yang lain lagi. Punya HP cucu gitu, isinya macam-macam. Ada kambing pelaku, ada aku dalam. Yang mudah-mudah yang simpel. Alhamdulillah ya Allah, syukur ya Allah masih hidup. Mudah-mudahan baca beramal soleh ya Allah, baca ke masjid, bertemu dulur-dulur kaum mukminin mukminat di masjid takwa ya Allah sampai akhir hayat. Doa itu. Ya. Maka biasakanlah kata Rasulullah diucapkan dengan kalimat bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah segala gawi. Aku dulu masih bujang Pak Boye, aduh kawan. Jadi di depan rumah kita, kita nanti gawi kapan malam minggu itu main song. Main song nih. Awal-awalnya tak perlu berat-berat. Pakai jepitan apa? Rambo di kuping. Mana mau aja benar. Meningkat dikit, botol aqua di simpannya digalung ke leher. Lama-lama ini kawan kita ni baca rumpun-rumpun sampai pagi, dia tak berhasil kuping hangat, leher berat. Atau kalau kita sekecian, sekecian puluh 1.000 apa dia Pak? 1.000. Datang kawan kita tadi agak alim tinggi. Jadi kapan dapat jok, kapan nak buka kartu, Bismillahirrahmanirrahim. Joker keluar, alhamdulillah. Ini salah duduk bantuan. Apa kata Rasulullah? Perbuatan yang baik awali bismillah, diakhirkan dengan alhamdulillah. Perbuatan baik Pak, bukan berjudi. Sama cerita kamu, Pak Haji, anak Pak Haji berjudi. Astagfirullah. Bacaannya menang baju, alhamdulillah. Salah Pak Haji, salah tempat. Harus kita lihat. Bapak Ibu barangkali jadilah cerita kita pagi ini. Tak perlu panjang-panjang, ceramah ini sekedar mengisi, mengingatkan, diselingi dengan penyegaran dikit ya. Ceramah Pak Yamin ini ya, itulah kurang lebih ngajar orang senang wae lah ya. Kita ngeri mulu kapan denger kiai ya, tadi kawin lagi, saudaraku, masuk aku tadi masuk masjid. Masuk masjid di tempat untuk mencari kebaikan. Bukan merasa baik. Kadang-kadang lah merasa baik, uang yang dalam masjid itu pecah salah kalau dia diriin baik. Saudaraku berdosa. Nah, jadi jangan sampai. Marilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang sama-sama ingin berbuat baik. Pada dasarnya kita bukan orang baik. Masuk masjid ini supaya jadi orang baik dan beramal soleh. Itu singkat satu ingatkan. Kita masuk masjid ini kepengen berbuat benar. Karena selama ini sudah banyak buat masalah. Dan perlu diluruskan, jangan selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Orang yang kagak masuk masjid, alhamdulillah. Biarkan ya, walaupun baru nak belajar, kadang-kadang kaki wudhu, kelebar-kelebur. Ya tenang, lama-lama kaki benar deh. Kadang-kadang tahiyatnya mengkok ke kanan, mengkok ke kiri, sambil semayang tangan diputar-putar oleh biarkanlah lama-lama kaki ini betul, ini yang banyak. Oleh karena itu, barangkali itu saja. Ada hal-hal yang mengenai ditanya dulu. Ya. Kepada Bapak Ibu, kiranya ada yang ditanyakan. Ini Pak. Oh, iya. Ini Pak, ada yang nomor 2 tadi Pak, Sapa atau dilewat Pak, belum dijelasin Pak. Oh iya, sama Rasulullah. Jadi itu barangkali memang ini yang benar. Jadi mendengarkan ceramah itu Isra itu hasanatu bil hikmah. Jadi mengikuti niat. Jadi kata Rasulullah, minta syafaatkan kepada Nabi dan para Rasul. Banyaklah kau berselawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala di Sayyidina Muhammad. Jadi baca dulu istighfar, salawat dan tasbih. Jadi salawat yang tertinggal dan jadi 4 perkara. Benar ya? Terima kasih telah diingatkan. Artinya kita ini sudah sama tahu, sudah paham. Makanya untuk itu ceramah itu sifat hanya mengingatkan, bukan mengajarkan dalam pengertian apa, mengingatkan, mengajak sama-sama untuk stabiqul khairat. Ingatkan, yang pertama baca dulu, yang kedua baca istighfar, yang ketiga baca salawat, yang terakhir baca tasbih. Ada 4 perkara, ya, 4 macam. 4 perkara hari bolong, siku perkara, 1 miliar juga kayak 2 perkara 2 miliar. Ayah, ini berat perkara ini bukan perkara aku 4 macam yang diajarkan. Itu banyak perkara. 1 perkara baik bagi kejaksaan 1 miliar. Maksudnya karena ngeri dengan Islam. Ada 4 perkara. 4 perkara ada 4 macam. Diurung kawan itu kawan. Bersama masuk ayah berat. Kalau 1 miliar 4 perkara, ini 4 macam. Jadi yang itu ngeri dengan 4 perkara. Rukun Islam ada 5 perkara. Iya, 1 perkara saja berat. 5 macam Pak perkara itu. Apalah sih yang disebut perkara? Perkara itu sesuatu yang tidak diselesaikan. Jadi bahasanya perkara. Awamnya punya perkara, bikin ke pengadilan terus menjadi. Jadi 4 macam. Tadi dulu apa tadi? Istighfar 3 kali, ya, salawat 3 kali, tasbih 3 kali. Jadi kurasa itulah jawabannya. Ada yang lain lagi? Habis ya? Masih ada. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bagaimana kita sebaiknya tidur malam hari mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Nah, tidur ini gimana ini Pak? Katanya tadi cuma sebelum tidur. Jadi batasannya itu apakah kita berbaring di tempat tidur kita mengucapkan itu, ataukah misalnya kita cukup sudah sholat isya kita baca gitu. Jadi sebelumnya itu seberapa jauh gitu. Kira itu gitu aja Pak. Terima kasih. Paham maksudnya. Jadi khawatirnya sudah isya kita baca tiba-tiba ada kawan ngetuk pintu, duduk nari rokok dulu, pasti tidur lagi rokok. Makanya sebetulnya waktu kita balik. Jadi Allah Rasulullah itu akhlaknya itu sepanjang 24 jam itu akhlak. Itu ini kan akhlak putus-putus. Kadang bagus, kadang lupa, dan di pojok sejadah bagus kalau. Tapi kalau kayak belum langsung tidur, tiba-tiba icaknya bola ini lah sudah membaca tadi kan. Istighfar 3 kali, selawat 3 kali, nonton bola dulu lah. Tuh tidur depan TV. Jadi bukan kita nonton TV nonton kita. Lepaslah baca tadi. Makanya pas lah berbaring. Ini lah tidur Rasulullah. Tidur pun ada. Rasulullah selalu miring ke mana Pak kalau tidur? Ke kanan. Nah, setelah diteliti kiri dijatuh, tidak boleh tekan. Rasulullah ajar. Beliau bukan ahli medis, tapi lagi itu tahu. Itu tidak terlalu tidur, lentang kiri ya. Kadang-kadang aku pernah pengalaman tidur kawan sekamar ya. Gua coba gelap. Kalau mau coba aku mimpi, mau coba mali masuk. Itu pengam dia mimpi. Beri kalau mimpi kan kawan. Kalau rajang tu ya. Apalagi ibu-ibu, ada rumah yang tidur pecah kereta api gerak. Dah siksa. Bapak ni banyak orang. Betul Pak ya? Ya, ibu-ibu orang juga dikit. Biar adil kan? Aku rasa itu Pak ya. Cara pastikan, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kita ini sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أكرمنا بتوبة نصوحا يا الله اللهم أكرمنا لعبادك الصالحين اللهم أكرمنا لعلما نافعا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز
اغفر لنا ذنوبنا أجمعين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Maaf lahir batin, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.